Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Khuruj Group mempersembahkan video media belajar ini. Anggota kami Muhammad Azril Royan El Daudi, Ahmad Robbani, Abdurrahman Arsi Setiawan, dan Muhammad Wildi Lutfi Hasan Mulyadi. Perlawanan Indonesia terhadap Belanda sampai awal abad 20. Pasti kamu sudah tahu kan, kalau negara kita tercinta ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama ratusan tahun. Pasti kamu bertanya-tanya, apakah bangsa kita tidak pernah melakukan perlawanan untuk bisa merdeka hingga bisa dijajah begitu lama? Jangan salah, ternyata masyarakat Indonesia pada saat itu sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh berbagai pahlawan hebat. Apa saja ya perang yang telah terjadi demi membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda? Yuk kita lihat. Kaum Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam seperti mabuk-mabukan. Kaum Padri menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya sehingga terjadi perang yang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak kaum Padri dan kaum adat. Perang Patimura. Pada 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan memonopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi, Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Dürstedt, Saparua. Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran sehingga rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Martha Christina Tiahahu. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda memakai siasat perang bernama benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai untuk menguasai daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro bersempit. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Pada akhirnya, Belanda dapat memenangkan perang tersebut. Perang Puput. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawon karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawon karang, sehingga Belanda melakukan serangan dan terjadilah perang Puputan atau habis-habisan dari kerajaan Bali yang dipimpin I Kusti Getilantik dengan Belanda. Belanda berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan menguasai Bali karena kekuatan militernya yang lebih unggul. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.